Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah pada datang, udah pada masuk semuanya. Masuk Pak. Sudah. Baik, tadi ya saya absen dulu. Baik, sebelum kita memulai dan melanjutkan yang terkait kemarin mata kuliah kita tentang introoperabilitas, sedikit saya review tentang mata kuliah kita. Barangkali kemarin teman-teman lupa, saya ingatkan kembali tentang interoperabilitas itu sendiri. Biar nanti nyambung ke depannya kita tujuan belajar interoperabilitas itu apa, manfaatnya seperti apa dalam eh, di kemudian hari setelah dalam di kemudian hari setelah teman-teman bekerja. Saya siapkan dulu ini. Nah, sebelumnya kita kan sudah mempelajari apa itu interoperabilitas, terus penerapan, saya balik lagi ke depan, sudah belajar apa itu interoperabilitas, terus perkembangan interoperabilitas dari masa ke masa, kemudian ada manfaatnya diterapkannya interoperabilitas, kemudian penerapan interoperabilitas di pemerintahan, contoh-contohnya ada kemarin ada EKTP, ada aplikasi approachment, terus ada aplikasi KPK dan lain sebagainya yang banyak mungkin yang teman-teman lebih tahu. Terus permasalahan setelah itu kita kemarin ngebahas tentang permasalahan apa aja apabila menerapkan interoperabilitas tersebut. Terus perkembangan yang tadi dari generasi ke generasi apa aja apa namanya perkembangannya dari tingkat interoperabilitasnya, dari tipe interoperabilitasnya, dari generasi satu perbedaannya, terus dari cakupan, dari infrastruktur komunikasi, dari teknik dan uh, beberapa arsitektur lainnya. Saya masuk ke pembahasan selanjutnya. Saya coba ingatkan apa itu interoperabilitas. Mengapa demikian? Karena jadi biar nyambung otaknya. Oh, apa itu interoperabilitas? Interoperabilitas. Diulang-ulang interoperabilitas itu apa? Interoperabilitas itu apa? Nah, jadi saya ulangi lagi. Mungkin kemarin agak petang dalam penyampaiannya. Saya lihatkan slide-nya. Interoperabilitas adalah suatu kemampuan sistem atau aplikasi berbasis IT yang berbeda untuk saling berkomunikasi dan berinteraksi dengan aplikasi lainnya. Bisa melalui protokol yang disetujui bersama lewat bermacam-macam jalur komunikasi.
eh, biasanya lewat network TCP/IP dan protokol HTTP. Nah, jadi garis besarnya interoperabilitas itu seperti ini. Jadi kemampuan sistem bisa jadi hardware, bisa jadi jaringan, bisa jadi kebijakan, bisa jadi apalah. Jadi intinya terkait integrasi. Jadi seperti itu. Nah, kemudian kemarin kita ke generasi generasi ininya kita harus mengetahui dulu sejarahnya dari masa ke masa. Yang kemarin saya bilang yaitu tujuan kuliah itu bukan untuk belajar cepat, tapi kita harus mengetahui proses-proses sebelum akhirnya dicapai tujuan akhirnya. Di sini ada generasi selanjutnya, generasi sebelumnya. Nanti ketika pengaplikasiannya dalam dunia kerja, kita tahu bisa jadi generasi pertama kita pakai yang teknik interoperabilitas, pakai remote. Contohnya teknik operabilitasnya, teman-teman bisa pakai model mapping, database, bisa jadi metadata, relationship, wrapper, single ontologi, metadatabase. Nah, seperti itu. Nah, lain halnya yang kemarin saya bilang, perbedaan kursus sama kuliah itu, ya kalau kursus paling dikasih taunya interoperabilitas itu menggunakan hanya satu macam tanpa dikasih tahu opsi-opsi lainnya seperti itu. Nah, eh, beberapa kemarin setelah generasi, mungkin saya akan membahas gambaran umumnya arsitektur interoperabilitas dari masa ke masa yang tadi yang tabel kemarin saya terangin. Kemudian ini ada gambaran jenisnya. Nah, baik dari ini kita lanjutkan. Jadi beberapa arsitek interoperabilitas itu ada yang namanya ANSI. ANSI adalah mengatasi keragaman database yang terdiri dari 3 level. Nah, seperti ini. Terdiri dari 3 level. ANSI itu. Ah, arsitektur ANSI. Nah, seperti itu kurang lebih gambarannya. Arsitektur ANSI digunakan untuk mengatasi keanekaragaman database yang memiliki 3 level. Ada gambar di sini. Ada yang namanya external level. Di sini saya coba. Ada external level. Nah, ada conceptual level. Nah, ada external level, ada conceptual level di sini. Levelnya untuk arsitektur ANSI dari generasi pertama. Terus ada internal skema di sini. Nah, untuk level external level sifatnya adalah view dari beberapa user hanya bisa nge-view aplikasi. Contohnya LMS yang apa namanya LMS ITTS, user hanya bisa ngelihat tanpa bisa menambah-nambahkan nilai seperti itu. Nah, ada level kedua adalah konseptual level. Adalah konseptual skema yang terdiri dari data logik, struktur dan hubungan antar struktur. Nah, di sini sifatnya eh, codingan lah, eh, konsep. Jadi sebelum membuat program itu ngebuat konsep konsep maunya seperti apa, depannya bagaimana. Ntar saya ada. Nah, setelah itu di sini ada internal level.
Nah, paling bawah ada internal level. Internal level memberikan skema internal untuk data. Jadi internal untuk data itu seperti yang tadi saya bilang. Jadi kalau yang internal memberikan skema internal untuk data yang tadi saya bilang, jadi kayak data nilai, informasi kampus dan lain-lainnya, informasi kampus, informasi dosen itu mahasiswa hanya bisa nge-view levelnya user. Nah, di sini arsitekturnya seperti itu. Balik lagi. Nah, setelah ada arsitektur ANSI, kemudian perkembangan interoperabilitas yang kedua adalah arsitektur federated database. Nah, arsitektur federated database ini sumber berubah cukup sering. Jadi secara teori adalah sumber berubah secara sering pengguna membutuhkan data yang terkini dan mengurangi delay dari tugas utama federated database. Jadi kalau yang tadi itu hanya sekadar view, nah untuk yang federated database itu kan mahasiswa membutuhkan nilai-nilai, contohnya nilai interoperabilitas berapa, terus besoknya saya lulus atau enggak gitu. Terus jadwal kegiatannya apa itu termasuk dalam federated database. Di sini dibagi menjadi ada tiga, ada berapa ini? Ada transforming processor. Nah, tugas layer utama dalam database seperti pada di sini ada layer utama. Mana layar utamanya di layar di sini layar utama. Jadi tugasnya itu untuk memelihara mapping antara lokal dan skema elemen, termasuk untuk menghandle instalasi query format. Nah, dari itu sifatnya federated skema di sini nih. Ini udah level ke dari segi aplikasinya. Ada MySQL, ada database, di sini ada query programmingnya nih. Terus ada filtering processor. Nah, filtering processor ini untuk mengontrol operasi dan akses kontrol pada ekspor skema. Nah, dari si programmer ngebuat query di sini, terus diproses di dalam prosesor tersendiri, filtering. Nah, setelah itu masuk ke konstruk prosesor. Nah, konstruk prosesor ini untuk mengintegrasikan beberapa sumber data yang berbeda dalam mengatasi atau konsistensi dan juga konflik. Nah, seperti gambar di sini nih tadi filtering prosesor di sini, terus transformating prosesor di sini. Nah, setelah itu ada tadi ada yang pertama ada arsitektur ANSI, ada arsitektur federated database, yang selanjutnya ada data warehouse. Mungkin teman-teman sudah belajar di semester pertama, di semester sebelumnya tentang data warehouse. Data warehouse ini bagian dari ini bagian dari implementasi interoperabilitas itu sendiri. Jadi dalam pemanfaatannya bisa kita menggunakan arsitektur database, bisa menggunakan arsitektur ANSI, bisa juga yang sering dipakai yaitu data warehouse. Nah, data warehouse merupakan arsitektur yang mengkoleksi data dari berbagai sumber ke dalam sebuah satuan sehingga dilakukan dalam satu target secara homogen. Nah, sumber-sumber data warehouse adalah sumber-sumber data yang dikonfirmasikan disatukan ke dalam yang seragam menjadi sebuah data warehouse. Data warehouse terdiri dari database yang tadi juga kan udah jelas, data warehouse terdiri dari database, ada metadata, ada apa namanya? Kalau implementasinya seperti pendaftaran CPNS lah.
data warehouse. Dia mengintegrasikan data pendidikan gitu, data mahasiswa, data lulusan, terus kemudian dia mengintegrasikan data di Dukcapil. Nah, di dalam aplikasi pendaftaran CPNS atau kita pendaftaran bank itu sebenarnya di dashboardnya itu di internalnya, contohnya CPNS di BKN ada itunya, kumpulan data-datanya yang yang pendaftaran lewat Dukcapil ada berapa yang ngeget, terus data perguruan tinggi beserta mahasiswanya itu termasuk dalam data warehouse. Nah, selanjutnya ada yang namanya mediated system. Nah, mediated system ini adalah sebuah komponen software yang mendukung sebuah virtual database. Dapat digunakan pemakai query. Nah, mediator tidak menyimpan data. Jadi kalau teman-teman pernah ngebuat aplikasi yang sifatnya API, API itu eh, API itu sharing data lah. Itu data data kependudukan itu, data contohnya API kependudukan itu data nama, alamat, nama anak, nama ibu dan lain-lain, itu datanya bukan ada di server kita, server si pembuat, tapi adanya di Dukcapil. Nah, tidak membutuhkan dalam mediated system transaksi, query dan respon dilakukan oleh wrapper. Nah, dilakukan oleh si user sendiri. Nah, biasanya hasil query dari integrasi dengan contohnya di Dukcapil menghasilkan ketika kita memasukkan nick di get ke database di Dukcapil, kemudian muncul nama-nama kelengkapan data-datanya gitu untuk mediate system. Selanjutnya dari beberapa arsitektur interoperabilitas ada yang saya bilang tadi ada 4, yaitu ada ANSI, ada federated database, ada data warehouse, ada mediated system. Intinya seperti ini arsitektur interoperabilitas itu. Nah, ada pertanyaan atau dilanjut aja? Dilanjut. Nah, ini arsitektur interoperabilitas sebagai pengetahuan untuk ke depan. Bentar. Baik, saya lanjutkan. Tadi ada sedikit eh, teman-teman. Nah, dari beberapa arsitektur yang saya terangkan, kemudian kita harus tahu juga prinsip-prinsip interoperabilitasnya. Nah, apa saja prinsip-prinsip ketika kita akan melakukan eh, melakukan dari arsitektur tadi. Nah, kita harus memperhatikan beberapa faktor. Yang pertama yaitu accessibility. Nah, accessibility terus yang kemudian kita harus memperhatikan dari segi security-nya. Nah, accessibility-nya seperti apa? Yaitu dalam prinsip prinsip interoperabilitas, accessibility-nya ya dari pengaksesan data, informasi termasuk elektronik kepada publik dengan menghindari diskriminasi seperti penerapan interface yang juga dapat dimanfaatkan oleh orang yang cacat bahasa yang digunakan mudah dipahami oleh masyarakat. Nah, mungkin tadi keterangannya yaitu accessibility itu untuk pengaksesan data. Nah, lebih dipersingkat lagi
Jadi accessibility itu eh, kita itu harus gampang dalam hal mengaksesnya lah, lebih tepatnya seperti itu. Dalam penerapan interoperabilitas harus mengedepankan prinsip-prinsip seperti ini. Yang kedua adalah dari segi security. Nah, dari segi security eh, secara umum pertukaran informasi perlu menerapkan kebijakan security yang memadai. Ya, ya aturannya kayak gimana gitu. Mau pakai standar ANSI, mau tadi pakai standar apa namanya data warehouse. Nah, kita harus menerapkan sendiri dengan melakukan apa namanya memadai dalam pelayanan, terus mengikuti keamanan, terus dari kita harus eh, mengetahui keamanan yang akan kita buat dari segi security-nya dari berbagai aspek itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu untuk privasi. Nah, privasi apa? Harus mengedepankan privasinya. Apa aja yang perlu diintegrasikan ke pihak ketiga? Contohnya kita balik lagi ke pemanfaatan data kependudukan. Nah, siapa aja yang berhak memakai data itu? Bisa jadi kepolisian, bisa jadi pemerintahan dan lain sebagainya. Jangan sampai data tersebut bisa diakses oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, kalau bisa diakses bahaya nantinya. Apalagi sekarang kan yang namanya pinjaman online kayak gitu cukup foto KTP, terus kalaupun foto KTP sama nomor kakak. Nah, yang lebih parah lagi dari segi privasi, contohnya tadi, ketika Al Ahmad contohnya, nomor teleponnya diketahui, terus nama ibu, nama anak, nama ibu, nah ada oknum telepon ke bank, ya saya namanya siapa, bapak biasanya suka ditanya nama ibu, kalau udah ketahuan nama ibu, otomatis nanti direset data tersebut. Terus dari segi eh, apanya privasi. Nah, open standar. Nah, standar apa? Untuk mencapai interoperabilitas, maka harus diperlukan standar dalam hal pembuatannya. Nah, sebuah standar harus diadaptasi dan dipelihara oleh sebuah organisasi dalam pengembangan akan berbasis kepada keputusan. Nah, yang kedua standarnya itu open standar. Yang kedua adalah sebuah standar harus diadaptasi dan dipelihara oleh sebuah organisasi dan dipublikasikan memiliki dokumen yang tersedia secara gratis dan atau dengan harga yang wajar. Nah, dalam open standar ini nanti eh, punya data mahasiswa atau data pendudukan. Nah, harus punya standar. Nah, data data ke mahasiswa itu harusnya ada apa? Berarti ada NIP, nama, alamat, nomor telepon, tanggal lahir. Nah, jangan sampai data data mahasiswa itu tidak standar, cuma ada nama sama alamat aja, nggak jelas. Jadi harus menerapkan standar yang dilakukan. Terus yang kemudian ada open source. Nah, open source ini memanfaatkan keuntungan yang diberikan oleh open source. Selain keterbukaan sistem dan dokumen, open source software juga mendorong cenderung mendukung open standar. Nah, dalam nanti implementasinya harus ditentukan apakah kita mau aplikasi berbayar atau aplikasi yang open source. Contohnya, kalau untuk server, nah kalau yang berbayar kan ada Microsoft Windows Server 2000 berapa, itu kan berbayar. Nah, ada yang gratisan juga pakai Linux. Nah, kita harus menetapkan yang mana. Nah, kalau menurut prinsip-prinsip ini, lebih baik kita memanfaatkan yang ada open source aja dulu gitu. Banyak kok yang open source yang di internet. Terus kemudian ada multi solution. Nah,
dalam interoperabilitas harus mendukung solusi dengan multi aktor atau multi solusi. Nah, seperti itu dalam hal prinsip-prinsip penerapan interoperabilitas itu mencakup accessibility, security, privasi, open standard, open source, multi solution. Nah, setelah mengetahui prinsip-prinsip interoperabilitas, kita harus mengetahui apa itu pilar dimensi interoperabilitas. Nah, pilar dimensi interoperabilitas ini ada tiga, ada tiga pendukung pilar. Yang pertama adalah interoperabilitas teknis. Nah, di sini. Yang kedua ada interoperabilitas organisasi. Yang ketiga adalah interoperabilitas semantik. Nah, di atasnya adalah ada aplikasi pengguna, di sini ada transaksi data. Nah, interoperabilitas itu akan terwujud apabila ditunjang oleh tiga pilar ini. Nah, salah satu aja tidak berjalan, maka kurang nantinya, pincang. Nah, apa aja interoperabilitas teknis? Yang pertama yaitu interoperabilitas, saya terangkan sedikit. Interoperabilitas teknis itu berkaitan dengan keragaman dari segi teknis. Nah, yang sebelumnya dibilang teknis. Kalau integrasi aplikasi A dengan aplikasi B mau pakai apa? Gitu. Harus dipakai standarnya. Harus disamain dulu, jangan sampai di sini integrasi pakai API tapi di aplikasi kitanya tidak mendukung, hanya pakai koneksi database langsung gitu di sininya. Terus dari segi teknis ada juga dari segi organisasi. Nah, berkaitan dengan apa namanya pelayanan. Jadi kalau yang tadi integrasi teknis bisa jadi keragaman sistem informasi harus disamakan. Keragaman sistem informasi itu meliputi jadi digital media repository, terus database management system atau DBMS. Nah, terus dari segi teknis itu harus mencakup keragaman platform. Nah, harus sama nantinya, harus disamakan dengan standar. Bisa keragaman platform itu meliputi operating system, tadi bisa Windows, bisa Linux, bisa Mac OS. Terus ada sistem perangkat keras. Nah, harus disamakan. Apakah si perangkatnya itu pakai apa namanya Linux, pakai Intel atau AMD, kurang lebih seperti itu. Jadi pilar interoperabilitas teknis. Kemudian dari segi organisasi ini, nanti keterangannya ada di slide selanjutnya. Nah, dari segi interoperabilitas organisasi meliputi eh, berkaitan dengan masyarakat. Jadi sifatnya ini bukan teknis lagi, tapi kebijakan, kebijakan organisasi masyarakat. Nah, nah, sebagai ilustrasi dalam interoperabilitas organisasi, yaitu ke tadi yang saya bilang terkait dengan masyarakat bisa jadi kependudukan, sertifikat, sarana pendidikan, itu juga perlu dilakukan di sini untuk menunjang interoperabilitas itu sendiri. Ada sarana kesehatan, nah seperti itu. Terus yang ketiga adalah pilar untuk terjadinya implementasi interoperabilitas, yaitu interoperabilitas semantik. Dari segi yang pertama teknis, terus yang kedua adalah organisasi, sifatnya masyarakat, dari segi SOP-nya harus gimana. Kalau contohnya pengajuan perubahan KTP,
pembuatan SIM dan lain-lainnya itu adanya di organisasi. Terus terus yang ketiga adalah interoperabilitas semantik. Nah, interoperabilitas semantik itu berkaitan dengan keberagaman informasi. Jadi beragam informasi apa aja yang harus disamakan gitu. Nah, setelah pilar-pilar tersebut, kemudian ya, yang tadi saya bilang di sini ada interoperabilitas teknis, ini meliputi digital, nanti dibaca-baca lagi aja. Terus di sini ada masih tentang ini interoperabilitas. Nah, kendala daripada interoperabilitas teknis yaitu pertimbangannya harus yang tadi front office, presentasi data, terus pada back end Office meliputi integrasi XML. Nah, terus dari interoperabilitas organisasi untuk mendukungnya eh, masalah-masalahnya apa, jadi dukungan para pimpinan, terus kebersediaan, keterbukaan dan saling tukar informasi dari organisasi. Kemudian interoperabilitas semantik yaitu data elemennya, terus pengumpulan, terus data dictionary, multilateral dan didefinisikan secara teknis. Nah, seperti itu. Nah, eh, untuk intronya seperti itu, kemudian kita ke yang kedua, yaitu di sini kan kita dalam belajar interoperabilitas itu untuk pertemuan kemarin mengetahui apa aja teori-teorinya. Nah, untuk yang selanjutnya kita akan belajar tentang konsep jaringan komputer dan protokol. Mengapa kita harus mempelajari ini? Karena ini bagian dari pada interoperabilitas sendiri. Nah, interoperabilitas sendiri itu harus tahu dulu apa aja komponen hardware dan softwarenya, terus jaringan komputernya seperti apa, protokol modelnya seperti apa, gitu, protokol model OSI, terus protokol TCP/IP. Nah, dalam mata kuliah ini kita hanya mengulang, bukan fokus kepada eh, jaringan komputernya karena sudah dipelajari di semester-semester lainnya, semester sebelumnya. Baik, dalam sampai saat ini ada yang mau ditanyain tentang teori-teori, terus perkembangan, manfaatnya apa, ada yang perlu ditanyakan? Nah, kalau tidak ada yang ditanyakan, baik kita lanjutkan ke materi selanjutnya terkait tentang eh, mengulang lah, mengingatkan barangkali lupa atau apa tentang jaringan komputer. Saya ini dulu. Barangkali ada yang ditanyakan, tinggal ditanyakan aja. Langsung aja di saya siapkan dulu ininya. Lanjut ke materi selanjutnya untuk hari ini terkait tentang konsep jaringan komputer, terus komponen hardware dan software, jenis jaringan komputer, protokol model OSI, dan protokol TCP/IP. Nah, untuk lebih kepada teknisnya mungkin sekarang dalam penerapannya, maka
konsep jaringan komputer. Nah, jaringan komputer adalah sekelompok komputer otonom yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya menggunakan protokol komunikasi, bisa melalui media komunikasi sehingga saling berbagi informasi, aplikasi, dan perangkat keras secara bersamaan. Nah, teorinya seperti ini. Jadi konsep jaringan ini adalah sekelompok komputer otonom yang saling berhubungan. Intinya ini konsep jaringan. Nah, dari konsep jaringan seperti itu, kemudian terus ada berbagai macam konsep jaringan. Nah, topologi mungkin teman-teman sudah tahu jenis topologi jaringan. Saya sekedar mengingatkan kembali. Nah, ada topologi jaringan eh, komputer adalah pola hubungan antar terminal dalam satu jaringan komputer. Ada berbagai macam topologi yang akan digunakan. Ada topologi jaringan bus, ada star, ada ring. Nah, untuk topologi bus, semua terminal terhubung ke jalur komunikasi informasi yang dikirim melewati semua jaringan pada jalur tersebut. Nah, jika alamat yang tercantum dalam data informasi dikirim suatu dengan, maka data atau informasi tersebut akan diterima dan diproses. Seperti itu. Jadi kurang lebih teknologi topologi bus seperti ini. Jadi dari server masuk ke langsung jaringan, di paralel masuk ke komputer 1, komputer 2, komputer 3, komputer 4. Nah, ada kekurangannya. Nah, apabila topologi bus ini dijalankan, maka terhubung sangat banyak, kinerja jaringan akan turun. Nah, kalau kita menggunakan topologi bus jaringan untuk membuat warnet, contohnya dilakukan seperti ini, maka nanti beban si server ini akan loadnya lebih tinggi. Nah, seperti itu eh, topologi bus, topologi bus. Kemudian ada topologi star. Nah, dalam topologi star, sebuah terminal, sebuah terminal itu sebuah jaringan terpusat bertindak mengatur dan mengendali semua komunikasi data yang terjadi. Nah, terminal-terminal lain terhubung kepadanya dan pengiriman data satu terminal ke terminal lainnya melalui terminal pusat. Nah, terminal pusat akan menyediakan jalur komunikasi khusus untuk dua terminal yang akan berkomunikasi. Sebagai contoh, penggunaan topologi star adalah jaringan telepon. Nah, jaringan telepon penggunaan topologi star itu pakai jaringan telepon seperti ini. Ini mungkin gambarnya dari telepon 1 ke telepon 2 ke telepon 3, nanti dihubungkan di sebuah switch baru ke server untuk pemanfaatannya. Terus ada topologi ring. Nah, topologi ring ini jaringan lokal mirip dengan topologi bus. Nah, seperti ini. Agak mirip-miripan antara topologi bus dengan topologi ring. Akan tetapi kedua terminal yang berbeda di ujung saling berhubungan sehingga menyerupai lingkaran. Setiap informasi yang diperoleh diperiksa alamatnya oleh terminal yang melewatinya. Nah, jadi alur datanya ke sini melewati, tapi nanti ketemu ujungnya di sini. Nah, jika bukan bentuknya menemukan alamat yang benar, setiap terminal dalam jaringan komputer lokal saling tergantung sehingga jika terjadi kerusakan pada satu terminal, maka seluruh jaringan akan terganggu. Contohnya terputus di area klien ini, maka komputer ini tidak bisa mengakses, akan mati karena saling berhubungan, semuanya akan mati di sini. Gitu.
salah satu kabel. Nah, selanjutnya eh, dari topologi jaringan, kemudian elemen dasar untuk jaringan tersebut. Ada komponen hardware, jadi untuk mendukung topologi-topologi yang tadi saya sebutkan, eh, teknologi tersebut ada berkaitan dengan elemen dasar, ada komponen hardware, ada komponen software, ada sharing source, ada media komunikasi, ada integrasi data. Nah, untuk komponen hardware, pada elemen dasar jaringan itu ada komputer di situ, terus ada network adapter, terus ada Ethernet. Nah, di situ ada di komponen hardware dari segi jaringan. Untuk lebih lengkapnya bisa dipelajari di jaringan lah, komponen hardware. Terus dalam elemen dasar jaringan itu ada yang namanya komponen software. Komponen software ini terdiri dari sistem operasi, bisa Windows, bisa Linux, bisa macOS gitu. Terus ada network adapter yang nama masukin IP dan lain, masukin IP, masukin DNS, di sini masuk di dalam komponen network adapter driver. Terus ada juga di komponen software itu protokol jaringan yang tadi. Jadi suatu standarisasi yang mengatur bagaimana caranya agar antar komponen di atas saling berkomunikasi. Nah, elemen dasar jaringan itu. Nah, kemudian dari elemen dasar jaringan itu ada yang namanya sharing source. Bagian dari itu. Sharing source bertujuan agar seluruh program atau peralatan hardware lainnya dapat dimanfaatkan oleh setiap orang yang ada pada jaringan komputer tanpa terpengaruh lokasi maupun pengaruh pemakai. Contohnya kita punya printer satu. Nah, printer satu itu dikonekkan ke di warnet lah. Di warnet ada 10. Nggak mungkin kita membeli printer dengan 10 hardware. Makanya itu kita cukup membeli satu printer dikonekkan ke server. Nah, itu short contohnya. Yang kemudian ada media komunikasi. Nah, dari jaringan komputer memungkinkan terjadinya komunikasi antar pengguna. Media komunikasi bisa jadi Facebook, tuh chatting, terus dulu Friendster, ada MIRC kalau zaman saya dulu. Jadi komponen. Terus yang terakhir ada integrasi data. Nah, integrasi data itu membangun jaringan komputer dapat mencegah terjadinya eh, crash atau rusak. Nah, integrasi data. Nah, selanjutnya, aduh, salah. Selanjutnya adalah dari yang kita pelajari tadi terkait dengan hardware-nya, topologi seperti apa. Jadi ketika akan mengimplementasikan interoperabilitas, jadi interoperabilitas itu cuma keterangan lah, intinya menggabungkan beberapa data, poinnya seperti itu ambilnya. Nah, untuk mendukung itu pasti ada perentelannya, seperti tadi elemen jaringannya seperti apa, terus diberikan lagi dari jaringannya apa aja yang dibutuhkan dari komponen hardware, terus di breakdown ada komponen software, terus sampai integrasi data. Nah, seperti itu. Terus kita breakdown lagi ke apa namanya? Ke protokol. Nah, kalau yang protokol mungkin nanti kita lanjutkan di pertemuan yang selanjutnya. Yang sampai sini ada yang ditanyakan untuk penerapan tadi, dari mulai saya bahas lagi dari mulai awal, konsepnya seperti apa, terus pemanfaatannya, terus apa aja yang diperlukan, terus networknya seperti apa. Nah, nanti kita belajar lagi terkait tentang protokolnya, apa itu network interface layer,
apa internet, terus transport layer, application layer. Nanti hubungannya sama yang kemarin yang hobi apa namanya kecenderungan menghack lah. Kita harus tahu dulu layar mana yang perlu dibobol gitu layarnya. Terus dari segi software mana tadi berarti dari segi software itu tentang komponen software itu terdiri dari beberapa macam. Nanti juga berkaitan sebenarnya global. Nah, dari sini ada yang ditanyakan Ahmad atau Aldo atau Nana ada ditanyakan untuk penerapan apa namanya interoperabilitas ini. Cukup Pak dari saya Pak. Nah, nah kalau cukup paling karena saya ada rapat kayaknya nanti kita lanjut lagi untuk tugasnya mungkin nanti cari penerapan interoperabilitas aplikasi-aplikasi apa yang di contoh-contoh implementasi interoperabilitas di pemerintahan. Itu paling untuk tugas besok kita biar mengerti gitu, untuk ngerti. Gimana Pak tugasnya Pak? Cari aplikasi-aplikasi atau sistem yang memanfaatkan interoperabilitas. Yang saya contohkan tadi kan ada di Dukcapil dengan dengan aplikasi CPNS gitu. Punya aplikasi-aplikasi yang sering digunakan, yang dipakai di pemerintahan untuk mendukung interoperabilitas ini. Gitu nanti kita bahas bareng-bareng untuk minggu depan lah. Yang seperti itu, apalagi jaringan, apalagi star gitu. Nanti kita ngebahas nanti dari ini kan dari segi hardware, dari segi jaringan. Nanti kita akan ngebahas sedikit tentang integrasinya pakai API, pakai API JSON, mengintegrasikan dari tadi yang pemanfaatan data. Seperti itu. Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya cukupkan sekian. Eh, saya cukupkan sekian. Saya absen lagi lah di sini. Mana tadi absennya? Aldo, ada Aldo? Hadir Pak, hadir. Nah, anak ada? Ada Pak. Siap. Sip. Nah, untuk pertemuan sekarang saya cukupkan. Nanti untuk pertemuan selanjutnya dan selanjutnya kita lebih ngebahas ke prakteknya di lapangan seperti apa. Mungkin saya cukupkan seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.